Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran aku. Nama aku Nabila Nur Purmaina. Oke semuanya, sekarang kita akan belajar materi jenjang SMP, yaitu teks berita. Menarik banget gak sih? Diharapkan setelah mempelajari teks berita ini, kalian dapat mencapai kompetensi dasar dan juga sukses memenuhi capaian pembelajaran berupa kemampuan menyimak, berbicara, dan mempresentasikan. Pada capaian pembelajaran menyimak, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan ide pokok, menganalisis akurasi, kualitas dari informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai tipe teks yang disimak. Pada capaian pembelajaran berbicara dan juga mempresentasikan, peserta didik bisa menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk memecahkan masalah dan solusi berupa bentuk monolog, pendapat lisan, dalam dialog secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian, memaparkannya dengan persiapan yang baik berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Nah, langsung aja kita mulai materinya. Kalian pasti udah nggak asing dengan yang namanya teks berita. Tapi tahu nggak sih apa pengertian teks berita itu? Teks berita adalah jenis teks yang memberikan informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Tujuannya untuk memberikan gambaran cepat kepada pembaca tentang suatu kejadian atau suatu yang sedang terjadi. Teks berita singkat sering ditemukan dalam media massal seperti surat kabar, situs berita online, atau dalam siaran berita, radio, dan televisi. Nah, apa aja sih yang membuat sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks berita? Sebuah teks dapat dikatakan sebagai teks berita jika terdapat unsur-unsur 5W plus 1H di dalamnya, yaitu yang pertama ada who atau siapa, yang menunjukkan siapa tokoh atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Yang kedua ada what atau apa, menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang dilaporkan. Yang ketiga ada when atau kapan, menyebutkan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Yang keempat ada where atau di mana, yang menyebutkan lokasi terjadinya peristiwa. Yang kelima ada why atau mengapa, menjelaskan alasan atau tujuan di balik peristiwa yang dilaporkan. Kemudian yang terakhir ada how atau bagaimana, yang menjelaskan proses atau cara terjadinya peristiwa tersebut. Dengan memperhatikan keenam unsur ini, dalam penulisan berita di SMP, pembaca akan mendapatkan gambaran yang baik, yang lebih lengkap dan jelas tentang peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Kemudian, bagaimana cara belajar teks berita ini agar menarik di sekolah? Tahapnya bisa melakukan yang pertama, guru mengenalkan terlebih dahulu teks berita kepada kalian atau murid-murid sebagai melalui media pembelajaran aplikasi YouTube. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan pengertian unsur-unsur teks berita dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada membagikan link video YouTube tentang berita. Yang keempat, peserta didik menonton video tersebut dan mencatat poin-poin yang penting yang mereka tangkap. Yang kelima, guru memberikan tugas menganalisis 5W plus 1H. Yang keenam, peserta didik diminta untuk memberikan ringkasan dan analisisnya dari video yang telah mereka tonton. Yang ketujuh, peserta didik diberikan kesempatan untuk berlatih berbicara dalam bentuk monolog dan dialog dari hasil analisisnya tadi. Kemudian, yang terakhir, peserta didik diberikan skenario atau topik yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk dipresentasikan dalam bentuk video pendek. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teks berita. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, dadah.